Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaum, yaumul khamis 28 November 2024. Kita lanjutkan kajian Ba'dal Fajr dari kajian fikih Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah, yang mana kita masih dalam kitab Al-Janaiz, dan kita masuk kepada fasal yang terakhir, Dafnul Mayyit, tentang permasalahan mengubur mayit. Maka insyaallah ba'dal pelajaran ada tasmi, sehingga pelajaran mungkin tidak kita tuntaskan fasal ini dikarenakan masih banyak. Maka dafnul mayit, penguburan mayit. Maka permasalahan di dalam Kitabul Janaiz banyak sekali yang kita dapatkan. Mulai dari bagaimana adab mendatangi seseorang yang sedang sakaratul maut. Kemudian telah kita bahas bagaimana memandikan mayit, kemudian mengkafani mayit, kemudian setelah itu bagaimana cara membawa mayit, dan setelah dibawa dan sampai tujuan, maka bagaimana mengubur mayit. Dan ini tentunya fasal yang terakhir. Qala al-muallif rahimahullah, wa yajibu dafnul mayyit fi hufratin tamna'uhu minas siba'. Maka wajib bagi orang yang hidup untuk mengubur mayit dalam keadaan tertutup semua badannya. Tamna'uhu minas siba', yang mana membuat binatang buas itu tidak memakannya. Ini dia inti dari dafnul mayit. Karena jika ditinggal mayat begitu saja, binatang-binatang buas mulai dari predator akan memangsa dari mayat tersebut. Baik anjing hutan, baik serigala, ataupun bahkan binatang-binatang reptil seperti komodo. Ada komodo di sini, atau biawak, akan menyukai bangkai. Yang jelas wajib bagi manusia yang hidup dari kaum muslimin untuk menguburkan jenazah dalam keadaan di dalam tanah, agar tidak tercium baunya oleh binatang-binatang buas sehingga memangsanya. Dan pendalilan seperti ini telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikatakan hadisun hasanun sahih dari Hisham ibnu Amir. Qala sukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jarahatu yauma Uhudin. Maka diadukkan kepada Nabi tentang orang-orang yang meninggal di perang Uhud, terluka dan meninggal. Faqala ahfiru wa ausi'u wa ahsinu. Maka galilah lubang yang besar dan dalam dan luas. Maksudnya bagaimana? Dikubur berjamaah, karena mereka syuhada Uhud, tanpa dimandikan, tanpa diganti pakaiannya, dan mereka dikubur dalam keadaan berjamaah. Mana yang lebih banyak Al-Qur'annya dari hafalan, dari qiraah, dari pengamalan, itu lebih didahulukan kepada lahad, kepada kuburannya. Maka ini kemuliaan. Dan seperti kita bahas,
asal dari seorang muslim itu di dalam hadis disebutkan jika meninggal mustarih wa mustarah minhu, maka orang-orang yang baik akan beristirahat dari kerja kerasnya, ujiannya dia hidup di dunia. Maka kita hidup di dunia ya ibadallah, bukanlah kita ini santai. Maka kita sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kita. Adapun dunia yang kita kejar hanya sekedarnya saja. Dan ini seperti sekarang sholat berjamaah dan menuntut ilmu. Ini dia pundi-pundi yang paling bernilai. Maka kita ini tidak santai. Tidak ada yang berleha-leha, tidur pulas, meninggalkan sholat fajar ataupun sholat malam dan seterusnya, tidak ada. Dikarenakan dunia juga meninggalkan dari sholat, seperti kebanyakan orang-orang awam yang antum lihat sibuk dengan ngederes karet ataupun panen sawit, tidak peduli dengan sholat ataupun membangun bangunan, maka tidak peduli dengan sholat. Apa saja yang dia punya dari tender-tender dunia maka ditinggalkan. Inilah kebanyakan yang kita lihat. Dipikirnya itu adalah akhir dari hasil perjuangan. Bukan. Akhir dari hasil perjuangan kita adalah amal-amal soleh dari pundi-pundi amalan kita. Maka ini yang akan dijadikan sifat keselamatan kita di hari akhirah dengan amal-amal soleh ini. Kemudian disebutkan ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Maka gali yang dalam dan luaskan dan baguskan lubangnya agar mayit-mayit itu masuk semuanya. Wa adfinu al-ithnain wa thalathah fi qabrin wahid. Maka masukkanlah 2 ataupun 3 berjamaah dari kuburan yang satu. Maka satu kuburan ada 3 kurang ataupun lebih. Wa qadimu aktsaruhum Qur'anan. Maka di saat dimasukkan, karena mereka berjamaah ada 3, ada 5, maka yang didahulukan orang-orang yang lebih banyak Qur'annya. Maka ini menunjukkan tentang permasalahan didahulukan, dimasukkan kepada lahad itu lebih mulia. Kenapa sampai ditanya mana yang lebih hafal Al-Quran, mana yang lebih baik bacaan kepada Al-Quran, mana yang lebih banyak mengamalkan Al-Quran, maka didahulukan. Maka menunjukkan menyegerakan mayit bagi seorang muslim itu adalah poin utama. Sehingga mana yang lebih dari agamanya didahulukan. Menunjukkan semakin cepat dikuburkan, masuk ke lahad, semakin cepat ditanya oleh al-malaikah, semakin cepat mendapatkan nikmat kubur. Maka seperti di hadis terdahulu, orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin minas salihin, itu dia akan berkata, kum ana qad qultulak wa ila ta'al. Yang ngantuk bangun sendiri, gak usah di bangunan, gak usah memotong pelajaran seperti sekarang. Maka di sini yang menjadi poin adalah orang-orang yang meninggal seorang muslim itu dia akan berkata, qaddimuni, ayo cepat, kalian jangan duduk-duduk saja, cepat kuburkan aku. Karena dia tidak bisa mengamalkan amal soleh seperti orang yang hidup bisa sholat. Maka di saat dia meninggal, misalnya di rumah sakit atau di rumah, misalnya duhur jam 12, kemudian didiamkan dahulu sampai datang anaknya pulang, sampai datang bapaknya dan seterusnya. Maka akhirnya tidaklah dilaksanakan kecuali ba'dal maghrib,
dan setelah dimandikan dan seterusnya ba'dal maghrib, mau dikubur malam, besok saja. Maka dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, ayo cepat urus aku. Kenapa tidak cepat-cepat? Karena dia tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah, tidak punya raga. Dan sholat pun bagaimana? Maka dia cepat-cepat ingin menghadap kepada Robnya untuk mendapatkan nikmat kubur. Adapun orang-orang fasik ataupun musyrik kafir, maka mereka ingin berleha-leha. Aina tuqaddimu nabi, mau dibawa kemana aku ini? Santai saja nanti. Karena orang-orang kafir musyrik jika masuk kepada lahadnya langsung akan ditanya, man rabbuk, tidak bisa menjawab, man nabiyuk, tidak bisa menjawab, madinuk, tidak bisa menjawab. Disebutkan di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan yang lainnya, yudrabu baina ainihi, dipukul di antara dua matanya, bimitraqatin min hadid, dari palu besi, yusma'u sautuhu illa tsaqalain, menjerit sejadi-jadinya, kepalanya hancur karena tidak bisa menjawab. Ini pembukaan dari azab, didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau Allah bukakan semua jin dan manusia bisa mendengar, maka akan banyak manusia bertaubat, terutama para penggali kubur atau rumah-rumahnya yang bersebelahan dengan kubur. Terutama di kota-kota banyak orang-orang yang hidup membangun rumah di sebelah kuburan. Maka mereka akan mendengar tiap hari jeritan, lolongan, masuk Islam, atau taubat dari sekarang aku sholat, taubat dari sekarang aku tidak pernah berbuat kemaksiatan lagi. Kenapa? Mendengar setiap ada yang dikubur, kemudian berjalan, orang-orang yang mengantarnya terakhir berjalan, maka tidaklah semenit kemudian menjerit keras. Wah! Namun Allah menutup semua telinga-telinga as-tsaqalain. Apa as-tsaqalain? Jin dan ins. Maka manusia dan jin tidak bisa mendengar. Hanya ayam-ayam yang mendengar di saat mematuk cacing, dan cacing-cacing mendengar, dan juga kadal-kadal mendengar. Namun apa faedahnya? Mereka binatang, tidak mempunyai akal, meskipun mendengar tetapi tidak sholat. Maka pendalilan ini menunjukkan orang-orang yang memegang Al-Quran lebih banyak didahulukan untuk dimasukkan lahad, maka menjadi pendalilan dimasukkan kepada lahad dengan cepat bagi orang-orang muslim asalnya adalah semakin cepat semakin baik. ASAP, as soon as possible, semakin cepat semakin baik. Dan disebutkan oleh penulis, wala ba'sa bidarhi walahdu aula. Di sini butuh sedikit penjelasan. Disebutkan di dalam matan, maka bagi kaum muslimin kuburannya itu bidarhi walahdu aula. Maka ada dua jenis kuburan, ad-darh dan al-lahad. Kalau digambar bagus, namun lihat di sini. Kuburan, lihat ini. Digali seperti ini bentuk U. Iya, sepakat kita, paham. Digali berbentuk U seperti ini. Ini kuburan. Kemudian makna ad-darh, di ibu jari saya ini digali lebih dalam. Dan di sini disimpan mayat. Paham? Di sini. Ini namanya ad-darh. Maka ad-darh adalah lubang yang lebih dalam khusus di tengah untuk disimpan mayat. Ini namanya ad-darh. Jadi dari bentuk U digali lagi di ibu jari ini lebih dalam, paham? Ini lebih dalam, maka ada U kecil lagi. Ini U seperti ini, di sini ada U kecil lagi. Itu namanya darh. Dia di tengah. Adapun yang diinginkan dengan al-lahad, maka seperti ini kemudian digali di sini. Di sebelah kanan digali lagi di sini. Jadi berbentuk U
ditambah lebih dalam lagi. Jadi apa? Jadi u yang dimakan lagi. Maka di sini dibentuk u ini, kalau dorah dia di sini diperdalam, jadi di ibu jari ini diperdalam. Kalau lahad di bagian kanannya ini diperdalam. Seperti yang antum lihat bagaimana kuburan-kuburan. Nah, di sini maknanya berkata al-muallif, la ba'sa, maka tidak apa-apa bidorah. Maka dengan kuburan yang ada di tengah tanah itu yang sudah dikubur berbentuk U ditambah lagi di tengah, itu tidak apa-apa. Namun di bagian kanan dinamakan al-lahad, itu lebih baik. Maka di sini menjadi pembagian lubang itu terbagi menjadi dua. Ada dinamakan tadi dengan ad-darah, atau di hadis disebutkan asyaq. Maka asyaq dan darah sama. Dan yang kedua al-lahad, dan lahad di bagian kanannya, di sisi dari bentuk U itu, di sisinya digali lagi, bukan di bawah, di tengah. Paham ya? Yang lain paham? Kalian pada cerdas, kecuali yang ngantuk, itu tidak paham dia. Berjuang untuk hidup, membuka matanya. Ada lakban enggak? Ditempel lakban di matanya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Berkata Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Allahdu lana wa syaqqu li ghairina." Bahwa al-lahad dengan tanah tadi dibentuk U ini, di bagian kanannya digali lagi, dimasukkan mayit ke situ. Allahdu lana, maka itulah dari sunnah kaum muslimin. Wasyaqqu, atau tadi ad-darhu, istilahnya asyak atau ad-darh li ghairina. Adapun tadi dengan menambah lubang di tengah kuburan, itu dari agama selain kita. Maka orang-orang Nasara terdahulu sebelum kaum muslimin dan juga orang Yahud jika menguburkan seperti itu. Jadi mereka membuat kuburan sudah mereka di dalam peti, kemudian diturunkan, dimasukkan kepada tadi ad-darah ataupun asyak. Jadi tidak disimpan di bagian kanan, di lahad seperti kaum muslimin. Mereka dengan peti itu diturunkan lagi, kemudian ditutup. Maka ini dinamakan dengan ad-darh. Adapun kaum muslimin, al-lahad lebih aula. Jadi dibuatkan di kanan lebih dalam, lebih masuk, secukupnya mayat. Nah, mayat disimpan di situ, kemudian ditutup dengan kayu seperti biasa, maka diturunkan. Nah, begitupun dorah. Dorah pun seperti itu, digali lebih dalam di tengah, yang berbentuk U ini digali lebih dalam di sini, lebih dalam, kemudian dimasukkan, ditutup dengan kayu dan sebagainya, kemudian dijatuhkan tanah. Sama, namun bedanya dorah di tengah di sini, dan bedanya lahad di pinggir kanan. Paham ya? Maka ini kata Nabi, Allahdu lana wa syaqqu li ghairina. Adapun al-lahad itu bagi kami kaum muslimin, dan asyak bukan bagi kami, yakni bukan dari kaum muslimin. Maka lebih baik melaksanakan al-lahad daripada asyak. Wa yadkhulul mayitu min muakhkhar al-qabr. Maka ada aturan juga dari sunnah, si mayat itu dimasukkan dari arah akhir kuburan. Maksudnya dari arah kaki. Jadi yang kita pahami, misalnya ini mayat diturunkan, dipikirnya seperti ini turun, ya kan? Tidak, diturunkan dari arah belakang seperti ini. Taib, mana bagian kakinya? Dari arah bagian kaki ke depan seperti ini. Jadi bukan seperti ini.
Ini hanya sekedar sunnah dan ada dalilnya maka dilaksanakan lebih baik. Maka pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud an Abi Ishaq As-Sabi'i qala awsal Harith an yusalli alaihi Abdullah ibn Yazid al-Khatmi fasalla alaihi summa adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabr wa qala hadhihi minas sunnah. Maka ucapan sahabi mengatakan ini dari sunnah, maknanya dia marfu. Maka dari sunnah bukan memasakkan mayat seperti ini langsung diturunkan, tapi dari arah kaki, ini bagian kaki berarti seperti ini. Dan di sana ada sunnah yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis di saat memasukkan mayat kepada lahad, maka dibaca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW kana idza wada'al mayyit fil qabr qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu saja. Jadi di saat mulai diturunkan, bagaimana tadi diturunkannya? Dari arah kaki diturunkan seperti ini, maka dibaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Cuman itu, bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Adapun orang awam sekarang bagaimana? Dikasih adzan, iya, adzan di kuburan, iqamatis shalah, salat sekalian. Ada iqamatis shalah, ada adzan dan tahlil la ilaha illallah dan sebagainya. Adapun yang mengikuti sunnah hanya membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Maka lihat di sini ya ibadallah, al-qaidah di dalam permasalahan menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah, bahwa ahlu sunnah, orang yang berilmu itu mengatakan ucapan dari salaf, al-iktisadu bisunnah najah. Apa makna al-iktisad? Hemat. Maka kita menghemat dalam peribadatan namun di atas sunnah lebih baik daripada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu melaksanakan peribadatan-peribadatan yang bid'ah, yang tidak ada sunnahnya. Nah, coba antum lihat di salat penguburan, mulai dari awal diusung apa yang dilakukan, disawer dengan uang, ada recehan. Kalau dulu waktu kita masih kecil, lucu. Di zaman dulu ada lempengan-lempengan seperti 5, 20, 10. Di zaman sekarang tidak ada lempengan ya. Kalau disawer berarti sawernya pakai kertas. Iya apa enggak? Kalau dulu kita lempengan 5, 10. Nah, saya ingat dari dulu sampai sekarang. Kalau ada orang meninggal, tetangga dan sebagainya disawer. Maka akhirnya kita jago nyari 5 dan 10 itu. Maka penuh tas kita ataupun baju kita. Kemudian jajan sambil nunggu kuburan, jajan, beli apa dan sebagainya. Alhasil kita mengumpulkan uang-uang. Sebagian orang, jangan pamali. Kalau pamali terus siapa yang mau ngambil? Kita bilang seperti itu. Ini disawer, kalau tidak ada yang ngambil dengan dalil pamali, terus siapa yang mau ngambil? Ayam matokin uang, ambil saja. Maka kita ambil dan kita jajan. Sampai sekarang ingat, yang bilang pamali itu meminta coklat kepada kita dan seterusnya. Saya bilang, kenapa tidak ambil saweran 25, ingat, ada 50, 25, gambar cendrawasih 50. Maka di sini mulai dari awal kebid'ahan. Maka satu langkah pertama dibaca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Langkah kedua Allahumma sholli wa sallim. Kemudian disawer dan seterusnya. Baru setelah itu berangkat. Maka berangkat pun setelah sampai
maka diadzankan, dan iqamati shalah, maka ini semuanya tadi saya bilang bahwa di dalam permasalahan ibadah Ahlus Sunnah As-Salaf mengatakan apa? Al-iktisad bisunnah najah. Maka mereka para salaf sederhana dalam melaksanakan ibadah dan mereka selamat karena dipertanggungjawabkan dari ibadah-ibadah mereka. Adapun orang-orang awam melaksanakan sibuk. Namun mana dalilnya nggak tahu. Pokoknya kata Gus Fulan, kata Kiai Fulan demikian. Maka dari sunnah juga memasukkan tadi mayit dari lahad mulai dari kaki, kemudian setelah itu sambil dibaca Bismillah ala sunnati Rasulillah, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Hadisnya sahih dari Ibnu Umar. Kemudian wa yadkhulul mayyitu min muakhiril qabr wa yudha'u ala jambihi al-aiman mustaqbilan. Maka kemudian disimpan mayat itu di bagian kanan. Jadi bukan ditelungkupkan wajahnya ke tanah dan bukan di bagian kiri tetapi bagian kanan. Jadi seperti ini bagian kanan. Baik. Dan ini perkara yang sudah muttafaqun alaih, ijma'. Wa yustahabu haswu turab min kulli man hadara salasa hasayat. Dan disunahkan bagi yang menghadiri setelah dimasukkan kepada lahad, maka ikut melemparkan tanah-tanah 3 kali, membantu untuk menguburkan. Dan pendalilannya telah datang di Sunan Ibnu Majah dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla ala janazah summa ata qabrul mayyit fahassa alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Bahwa Nabi di saat menguburkan mayit dan sudah masuk lahad dan sudah mulai diurug maknanya dijatuhkan tanah-tanah yang tadinya di atas, maka ata qabrul mayyit, Nabi datang kepada kuburan mayit, fahassa alaihi min qibali ra'sihi, makna hasa dia ikut melemparkan tanah untuk mengubur mayit, untuk mengurub 3 kali ke bagian kepalanya. Maka ini pun hadis yang sahih. Maka ini dari sunnah-sunnah. Kita cukupkan atau dilanjutkan? Cukup atau lanjut? Cukup. Karena ada tasmi. Maka kita cukupkan di sini dari sunnah-sunnah yang ada. Dan insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Dipersilahkan untuk mentasmi. Tafadhalu ha.